Bukan terserah Anda untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas mendekat dalam sekejap. Tangannya, yang memegang Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir ini juga berjuang mati-matian. Xiao Yan, leluhur tidak akan melepaskanmu. Ekspresi Hun Feng berwarna ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak. Dou Qi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Penghancuran diri ya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meski leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, terdengar suara ledakan. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersamaan dengan kabut berdarah. Kabut darah perlahan menyebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakan dirinya. Ci! Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sesosok lansia muncul dalam sekejap. Angin palem yang mengandung aura mematikan yang kaya menempel di dada Xiao Yan saat terbang melewatinya. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat di mana Hun Feng melakukan penghancuran diri. Wajahnya yang tertutup kerutan mengandung sedikit kesuraman. Segera, dia membalikkan tangannya dan sesosok jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, benda itu masuk ke lengan bajunya. Nak, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap tajam ke arah Xiao Yan setelah mengambil jejak jiwa Hun Feng. Senyuman di wajahnya akhirnya hilang sama sekali. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan sekejam ini. Yang terakhir ini tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja melancarkan serangan mematikan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun demikian, hal ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak mau mati itu seperti parasit. Izinkan aku menjadi orang yang mengirimmu pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun Dou Qi-nya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Dou Sheng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan keadaan jiwa dimilikinya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, orang tua ini kemungkinan baru mencapai kelas awal Dou Sheng bintang 8. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan sesungguhnya. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah yang tajam. Aku akan mengizinkanmu menikmati apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian begitu kamu mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan bekas saat dia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjalin ke dalam jaring tak kasat mata yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Di saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang berbau busuk langsung menghantam dada Xiao Yan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiao Yan ketika tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak kasat mata telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan kejam. Kekuatan menakutkan tersebut secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritualmu di hadapanku. Lelucon yang luar biasa. Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual yang tak terlihat di belakangnya. Segera, api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah muda jernih dalam sekejap mata. Aura Xiao Yan telah melonjak pesat setelah dia menggunakan teratai api pemusnahan. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya.
Teratai api 6 warna terbentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Kekuatan mengerikan dari jiwa di negara telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali lipat. Dengungan. Gelombang demi gelombang panas yang membasmi dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Teratai api disertai dengan ekor api cemerlang yang langsung melesat ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih berada di kelas Dou Sheng bintang 6, kekuatan teratai api pemusnahan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh di state soul-nya. Gerbang keheningan yang mematikan. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam pekat muncul dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar, yang dipenuhi aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu dunia misterius seperti apa yang ditujunya. Teratai api pemusnahan terbang melintasi langit. Akhirnya, ledakan itu terjadi tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera, badai destruktif yang mengerikan melanda. Seraplah. Badai terpantul di mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba terpancar. Pada akhirnya, badai api setinggi 10.000 kaki telah ditelan ke dalam gerbang besar itu. Apakah ini gerbang keheningan yang mematikan? Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat pemandangan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian mampu dengan mudah menangani teratai api pemusnahan. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius tersebut. Kamu sebenarnya berani membeberkan trik seperti itu di hadapanku. Gerbang keheningan maut milikku ini diciptakan dari Dou di elit dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini benar-benar berbeda dari Dou skill biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam Dou skill. Sebaliknya, lebih tepat untuk mendeskripsikannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun agar berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi aura mematikan. Bahkan Dou Sheng bintang 7 kemungkinan besar akan terkikis dan terbunuh oleh aura mematikan jika dia tersedot ke dalam dan tidak dapat melarikan diri. Setelah kematiannya, esensi darahnya akan menjadi makanan bagi gerbang keheningan maut, sehingga membuatnya menjadi lebih kuat. Pada zaman kuno, banyak ahli yang berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini. Tak disangka Hun Yuantian ternyata mampu menciptakannya. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit familiar dengan gerbang keheningan maut ini. Esensi darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan mautku. Tubuh Hun Yuantian melintas dan muncul di atas pintu besar itu. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan sikap seram. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba muncul dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba ditembakkan. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Itu menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Berat, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara yang lantang. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang keheningan maut. Cahayanya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan terserap ke dalam gerbang keheningan maut. Tak seorang pun yang memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura mematikan di dalam mengikis seluruh Douki Xiao Yan, kehidupan dan kematian Douki akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati pembuatnya. Sekelompok orang yang nakal sebenarnya memiliki hayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kita sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan untuk melarikan diri. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya melirik ke medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan tertawa pelan dan dalam.
Ruang hitam gelap dipenuhi aura mematikan. Bahkan Douqi menjadi lemah saat menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang ditutupi oleh aura mematikan. Dia melihat ke tempat yang gelap dan misterius ini sebelum senyuman aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, "Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta ini untukmu." Api teratai iblis yang memurnikan tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura mematikan itu tidak mampu mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiao Yan segera menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak ada habisnya muncul dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, ia telah melilit dunia hitam pekat. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat dia muncul berikutnya. Di tengah tempat ini ada batu hitam, yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar. Ada gejolak spiritual di batu hitam itu. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah dia bisa menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini disingkirkan oleh orang lain, dia juga akan kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih tebal saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai keadaan bagian di, adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian meledakkan tetua Dou Sheng dari alam Gu dengan serangan telapak tangan. Black Qi bangkit dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam mini muncul. Jejak Qi berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Ini benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia merasakan aura mematikan yang semakin pekat di dalam gerbang keheningan maut. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menyadari bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungannya dengan gerbang itu sebenarnya telah terputus sepenuhnya. Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu langsung terbang keluar. Itu membengkak karena angin. Sesosok cahaya melintas dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa, "Terima kasih atas hadiahmu." Hun Yuantian menjadi tumpul sesaat setelah melihat pemandangan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Ki hitam bertahan di gerbang besar. Xiao Yan duduk. Matanya dipenuhi ejekan saat dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya langsung berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di gerbang keheningan maut, mungkin saja bisa sedikit menekan Xiao Yan. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu arogan dan memilih untuk mengabaikan Xiao Yan, berpikir bahwa ki kematian di dalam gerbang keheningan maut sudah cukup untuk melemahkan Xiao Yan secara bertahap. Siapa sangka bahwa ki kematian tidak hanya mampu menghalangi api teratai iblis namun bahkan batu jiwa yang ia sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut telah ditemukan oleh Xiao Yan. Batu spiritual bisa dianggap sebagai benda paling penting di dalam gerbang keheningan maut. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan, yang jiwanya telah melangkah ke negara bagian di, hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang keheningan maut. Terlepas dari seberapa baik batu spiritual itu disembunyikan, batu itu akan muncul di depan pemeriksaan Xiao Yan. Dengan ditemukannya batu spiritual dan kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Hun Yuantian, menghilangkan jejak spiritual pada batu itu adalah masalah yang sangat sederhana. Ini juga dianggap sebagai kelemahan gerbang keheningan maut. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai jiwa di state? Hal ini menyebabkan Hun Yuantian melakukan kesalahan yang cukup bodoh. Justru karena kesalahan inilah yang mengakibatkan dia kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Xiao Yan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Hun Yuantian mengatupkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba terangkat. Uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk, menyebar dengan cepat. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi berukuran 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiao Yan.
Gelombang yang sangat besar seperti fluktuasi spiritual mulai tersapu dengan liar. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ketika kemarahan ilahi musim semi kuning dilancarkan oleh Xiao Yan saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tampak seperti ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini dipenuhi dengan cahaya yang beriak. Sosok yang awalnya ilusi telah menjadi lebih nyata. Sekilas tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke seluruh medan pertempuran. Para ahli dari kedua belah pihak, yang telah terkena aura ini, sebagian besar segera mundur karena terkejut. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Kamu! Sosok setinggi 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Segera, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampak nyata yang dipancarkan dari mulut raksasa itu. Akhirnya, benda itu menghantam Hun Yuantian yang tertegun dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk melakukan pembelaan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir keluar dari telinganya akibat serangan itu. Segera setelah itu, serangan seperti bola meriam meledak dengan kejam di tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajahnya pucat pasi sementara jiwanya mengalami kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli klan Hun juga dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah jiwanya hancur karena keterkejutan tersebut. Jiwa keadaan sangat menakutkan. Area di langit tempat serangan spiritual itu lewat pada dasarnya telah menjadi kosong. Medan pertempuran yang awalnya kacau balau juga telah berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak sangat ngeri saat melihat raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam yang menyelimuti langit juga bergolak hebat saat ini. Ada aura mematikan yang samar-samar menyebar darinya. Ledakan. 3 aura besar dan perkasa tiba-tiba bertabrakan dengan keras di suatu tempat di langit. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Api hitam keluar sementara 2 sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Hanya setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuh mereka barulah semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas sekali, lawan mereka adalah Nihility Devouring Flame. Namun, dari kelihatannya, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak mampu unggul melawan Nihility Devouring Flame. Dou Sheng Bintang 9 benar-benar memenuhi reputasinya. Terlebih lagi, kekuatan bertarung dari Nihility Devouring Flame bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh Dou Sheng Bintang 9 biasa. Kekuatan melahap yang menakutkan sudah cukup untuk mengalahkan lawan manapun dengan level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang bergejolak. Ekspresi mereka sangat serius. Keduanya telah menggunakan semua teknik mereka, namun mereka tidak dapat unggul. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pertempuran menemui jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari apa yang kita pahami. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu selagi dia punya waktu dan melihat banyak ahli dari klan Lei telah binasa. Meski dia merasakan sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah kenyataan kejam dari sebuah perang. Yan Jin sedikit mengangguk. Dilihat dari situasi saat ini pasti akan menjadi perang besar yang menyedihkan. Namun, berapapun harganya, mereka harus merebut kembali batu giok kuno itu. Ini karena mereka memahami bahwa begitu klan Hun membuka rumah Dewa Kuno Toushi dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dou di dari dalam, hanya Hun Tiandi saja yang bisa melenyapkan ketiga klan tersebut. Pada saat itu, mereka benar-benar akan dihadapkan pada bahaya pemusnahan klan mereka. Kita tidak boleh menyerah, mereka berdua bertukar pandang dan melihat kekejaman dari mata kedua belah pihak. Terlepas dari betapa menyedihkannya pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan jumlah. Klan Hun telah bersiap selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan batu giok kuno. Bukankah pemikiranmu sedikit sederhana jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan rencana kita dengan mudah? Nihility Devouring Flame menginjak udara dan tertawa dingin ketika dia sekali lagi muncul di depan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka hendak menyerang ketika suara yang agak tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Penyebaran cepat. Sesuatu yang salah. Suara yang tiba-tiba itu membuat mereka berdua terkejut.
Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka dapat mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Apa yang membuatnya begitu cemas? Berdengung. Suara mendengung aneh tiba-tiba keluar dari awan hitam yang menutupi langit sementara ekspresi keduanya berubah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Nihility Devouring Flame mengangkat kepala mereka setelah dia mendengar suara mendengung. Hatinya menghela nafas lega. Ketiga klan dan aliansi Istana Langit memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan besar banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Dengungan. Suara mendengung menjadi semakin tergesa-gesa. Di saat yang sama, sepasang aura gelap dan keras yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka menghadapi kejadian tak terduga ini. Mata mereka yang tidak yakin dan hati-hati memandang ke awan hitam. Boom! Awan hitam tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam muncul. Semuanya tergantung di berbagai tempat di langit. Itu adalah peti mati? Semua orang melihat benda-benda yang keluar dari kabut hitam. Mereka langsung terkejut. Ini karena benda itu adalah 3 peti mati berwarna hitam. Aura yang gelap dan sangat dingin adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. Ketiga peti mati hitam itu digantung di udara. Selimut mereka terbang keluar dan 3 sosok kurus seperti kerangka perlahan keluar dari dalam. Segera, 3 aura, yang bahkan lebih menakutkan dari Hun Yuantian sebelumnya meletus dari langit. Hal ini menyebabkan ekspresi aliansi berubah secara drastis. Hun Tiansheng? Hun Yao? Bagaimana mungkin semua hantu tua ini masih hidup? Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu, mereka perlahan-lahan menurun dan mati. Namun, bagaimana mereka bisa muncul lagi hari ini? Mendesis. Xiao Yan, yang duduk di pintu hitam besar menghirup udara sejuk karena pemandangan ini. Dou Sheng bintang 8 lainnya? Terlebih lagi, aura ketiganya mirip dengan duo Lei Ying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini kurang tepat, indera Xiao Yan saat ini sangat tajam. Dia segera mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres. Dia bisa merasakan aura mematikan yang jauh lebih padat daripada aura Hun Yuantian. Ketiganya, sepertinya zombie. Sudut mata Xiao Yan bergerak cepat saat dia bergumam. Zombie adalah eksistensi seperti boneka. Namun, levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan wayang. Ini karena seseorang harus menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa orang yang telah meninggal. Namun, persyaratan untuk kebangkitannya sangat keras. Selain itu, peluang keberhasilannya rendah. Oleh karena itu, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematian mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin jenazah leluhurnya dirusak oleh orang lain setelah kematiannya. Jelas sekali, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli dari klan Hun yang awalnya sudah mati menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie-zombie ini dapat bertarung lagi untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan, akan ada total 4 Dou Sheng bintang 8. Kekuatan ini dapat dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi kepentingan klan Hun. 4 penghancuran keheningan, dunia kematian. Mulut ketiga sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang keluar. Setelah itu, mereka diubah menjadi pintu hitam raksasa berukuran 30.000 kaki. Pintu besar itu dipenuhi aura mematikan. Yang mengejutkan, mereka adalah 3 gerbang keheningan maut. Pintu raksasa hitam itu berdiri di 3 titik di langit. Aura mematikan keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah erosi aura mematikan, semua ahli dari aliansi tercengang saat mengetahui bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka secara bertahap hilang. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berencana menggunakan ini untuk merusak pasukan aliansi. Menarik. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah drastis saat ini. Jelas, mereka juga mengenali formasi ini, yang memiliki reputasi sangat ganas pada zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak keras.
Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan maut dan selesaikan formasinya. Seorang tetua kurus dari ketiganya berteriak dengan keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Cepat, sebarkan. Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar tangisan lelaki tua itu. Jika formasinya selesai, kemungkinan besar kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Hun Yuantian yang menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Dia memandang ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, gerbang keheningan maut telah direbut oleh bocah nakal Xiaoyan itu.